Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Pemerintah terus berupaya keras untuk menghadirkan vaksin COVID-19 dalam rangka memenuhi kebutuhan vaksinasi di Indonesia. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan dengan kembali mendatangkan 8 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Vaksin tersebut diangkut dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA891 dan mendarat sekitar pukul 11:48 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan kedatangan vaksin tahap ke-14 ini, maka hingga saat ini Indonesia telah menerima 3 juta dosis vaksin bentuk jadi produksi Sinovac, 6,41 juta dosis vaksin bentuk jadi produksi AstraZeneca, dan 1 juta dosis vaksin bentuk jadi produksi Sinopharm, di mana 500.000 merupakan hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab. Selain itu ada juga 81,5 juta dosis bahan baku vaksin produksi Sinovac yang telah diolah di Bio Farma akan menjadi 65,5 juta dosis vaksin jadi. Jadi secara keseluruhan telah terdapat 75,9 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi. Hingga saat ini realisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 program pemerintah telah mencapai total 26,9 juta dosis, dengan rincian sebesar 16,3 juta jiwa menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 10,6 juta jiwa menerima vaksinasi dosis kedua. Dengan angka tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah melakukan vaksinasi terbanyak di Asia Tenggara. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara besar lain seperti Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Erick menegaskan bahwa pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan jumlah rakyat yang menerima vaksinasi. Seperti yang kita ketahui, alhamdulillah sampai saat ini Indonesia sudah mempunyai 75,9 juta vaksin. Di mana dari 75,9 juta itu kalau satu rakyat Indonesia mempergunakan 2 dosis, berarti itu cukup buat 37,5 juta. Alhamdulillah, pemerintah dibantu rakyat semua, kita sudah mendapatkan vaksinasi ya sebesar 26,9 juta sudah divaksin sekarang. Nah, tentu ini terus akan kita tingkatkan. Apalagi kalau kita lihat daripada respon perbandingan kita dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, kita adalah satu negara Asia Tenggara yang vaksinasinya sudah tinggi. Apakah kita berpuas diri? Tidak. Karena kalau kita lihat perbandingan kita dengan vaksinasi daripada negara besar lain seperti China, Amerika, kita masih di bawah. Nah, ini yang kita harus terus tingkatkan. Karena kita tahu dengan vaksinasi justru ini membantu kita apa? Mencegah daripada penularan, mencegah dari kematian. Dan yang terpenting juga untuk ekonominya sendiri, kita bisa mengurangi tadi pelepasan dari pengurangan tenaga kerja supaya kita bisa mempercepat ekonomi kita balik. Pemerintah sejak awal konsisten dengan program Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, Indonesia Tumbuh. Jadi dalam penanganan vaksinasi atau penanganan pandemi ini adalah yang terpenting. Vaksinasi game changer. Tetapi vaksinasi tanpa didukung oleh protokol kesehatan oleh masyarakat ini menjadi sesuatu yang tidak bisa sustainability atau berkelanjutan. Jadi saya berharap tentu dengan kerja keras pemerintah, kami berharap rakyat Indonesia juga bisa bergotong royong. Kita berharap juga dengan tadi percepatan vaksinasi ini, kita mengharapkan Indonesia secara ekonomi bisa tumbuh lagi. Prediksi pemerintah tahun ini kita akan mulai tumbuh lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu 4-5% di akhir tahun ini. Kami berharap juga dukungan daripada masyarakat segala golongan, kembali tadi disiplin daripada protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Sebagai info terakhir, saya ingin menyampaikan kami sesuai dengan penugasannya Kementerian BUMN, kita terus bekerja keras untuk mendapatkan vaksin merah putih. Yang sekarang kita bekerja sama dengan 5 universitas dengan 2 lembaga penelitian. Tidak cukup di situ, kami juga membuka diri bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Karena kita ingin juga bisa memproduksi vaksin sendiri
tidak hanya vaksin impor. Insya Allah kerja keras ini kita bisa lihat nanti di akhir tahun dan awal tahun depan apakah kita bisa ada kemajuan dengan vaksin merah putih ataupun vaksin kerjasama dengan pihak lain. Saya terima kasih mengucapkan kerjasama yang luar biasa daripada Menteri Kesehatan, dari pihak Kementerian Keuangan yang selama ini bersama BUMN berjibaku untuk memastikan daripada vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Menurut Erick yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam penanganan pandemi, vaksinasi merupakan faktor penting. Namun ia mengingatkan bahwa vaksinasi juga harus didukung dengan penerapan protokol kesehatan oleh seluruh masyarakat. Selain mendapatkan vaksin lewat kerjasama bilateral dan multilateral, pemerintah juga terus bekerja keras untuk mengembangkan vaksin merah putih guna membangun kemandirian bangsa dan memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19. Saat ini terdapat 6 lembaga yang sedang melakukan pengembangan, yaitu Lembaga Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga. Pemerintah berharap bahwa dengan percepatan program vaksinasi, perekonomian Indonesia bisa tumbuh kembali. Pemerintah sendiri memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional akan tumbuh lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, di angka 4-5% pada akhir tahun ini. Tim Eljan Media melaporkan.